Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami di sini akan menjelaskan mengenai bentuk dan struktur sel. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama yaitu Maya Febriana Sari, yang kedua yaitu Nana Alvina Sunaria, yang ketiga yaitu Yara Armulandari. Sebenarnya apa sih sel itu? Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup, secara struktural dan fungsional, serta tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Bisa dikatakan juga, sel adalah satuan unit terkecil makhluk hidup yang merupakan dasar penyusun bagian-bagian tubuh. Sejarah sel. Sel pertama kali dikemukakan oleh Robert Hooke pada tahun 1665, yang berarti ruang kosong. Ia meneliti sayatan gabus di bawah mikroskop yang terdiri atas ruang-ruangan yang dibatasi oleh dinding. Hal tersebut benar karena sel-sel gabus merupakan sel-sel yang telah mati, sehingga di dalam sel tersebut kosong, tidak berisi. Pada tahun 1839, seorang biologi Prancis, Félix Dujardin, meneliti beberapa jenis sel hidup dan menemukan isi dalam rongga sel yang penyusunnya disebut Scott, yang kemudian Johannes Purkinje pada tahun 1789 sampai 1869 mengadakan perubahan nama yang tadinya Scott menjadi protoplasma. Kemudian Max Hale pada tahun 1825 sampai 1874, seorang anatomi mengemukakan protoplasma merupakan dasar fisik kehidupan. Kemudian Theodor Schwann 1801 sampai 1881, seorang pakar zoologi Jerman, meneliti secara cermat dan intensif sel-sel hewan. Dan Matthias Schleiden 1804 sampai 1881, pakar botanis Jerman, meneliti sel-sel tumbuhan berdasarkan hasil pengamatannya. Kedua peneliti tersebut mengemukakan bahwa baik tubuh hewan maupun tubuh tumbuhan terdiri atas sel-sel. Struktur sel. Sel memiliki 3 struktur utama. Yang pertama ada membran sel. Membran sel adalah membran semipermeabel pada sebuah sel yang mengelilingi atau membungkus isi sitoplasma dan neoleplasma. Kemudian yang kedua ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian cair pada sel yang menopang banyak organel penting, ya seperti mitokondria, retikulum endoplasma, lisosom, dan peroksisosom. Kemudian yang ketiga ataupun yang terakhir, ada organel sel. Organel sel sendiri merupakan satuan yang terdapat dalam sel. Dapat diibaratkan jika dalam tubuh itu memiliki jantung, ginjal, paru-paru, sedangkan dalam sel tubuh sendiri itu memiliki organel sel antara lain seperti nukleus, ribosom, mitokondria. Berdasarkan strukturnya, sel dibedakan menjadi 2, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Berikut merupakan perbedaan antara sel prokariotik dan eukariotik. Di bawah ini sudah ada gambarnya ya, sel prokariotik dan eukariotik.
Perbedaan sel prokariotik terlebih dahulu. Yang pertama, tidak memiliki membran inti atau materi genetik tersebar pada sitoplasma sel. Yang kedua, tidak memiliki sistem endomembran atau organel ini tidak memiliki membran. Yang ketiga, hanya terdapat pada kingdom Archaebatteria atau Eubatteria. Yang sel eukariotik perbedaannya sebenarnya hanya terbalikan saja. Yang pertama, memiliki membran inti. Yang kedua, memiliki sistem endomembran atau organel ini bermembran. Kemudian yang ketiga terdapat pada kingdom Protista, fungi, platai, dan animalia. Terdapat dua jenis sel yang termasuk ke dalam sel eukariotik, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Di bawah ini kita dapat melihat perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Yang pertama, sel tumbuhan terlebih dahulu. 1. Memiliki dinding sel, plastida, dan vakuola. 2. Memiliki bentuk yang tetap. 3. Tidak memiliki sentrosom dan sentriol. 4. Tidak memiliki flagel. Sel hewan. Yang pertama, tidak memiliki dinding sel dan plastida. 2. Memiliki vakuola namun ukurannya tidak besar seperti pada vakuola sel tumbuhan. 3. Tidak memiliki bentuk yang tetap. 4. Memiliki 2 sentriol di dalam sentrosol. 5. Memiliki flagel. 1. Membran sel. Membran sel merupakan batas antara lingkungan luar dengan bagian dalam sel. Membran sel itu bersifat selektif permeabel, yaitu hanya dapat dilewati oleh zat tertentu seperti glukosa, asam amino, gliserol, dan ion. Membran sel itu terdiri dari lapisan protein dan lapisan lipid rangkap 2 atau lipid bilayer. Perpindahan molekul tersebut terdiri dari dua macam, yaitu 1. Transport pasif, yaitu perpindahan molekul atau ion tanpa menggunakan energi dan terjadi secara spontan dari konsentrasi rendah. Contoh A. Difusi, yaitu perpindahan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. B. Osmosis, perpindahan molekul air melalui membran semipermeabel. Yang kedua, transport aktif, yaitu perpindahan molekul atau ion menggunakan energi. Contoh pompa natrium atau kalium, endositosis, dan eksosi. Membran sel memiliki fungsi, yaitu 1. Sebagai reseptor. 2. Melindungi isi sel agar tidak keluar dari sel. 3. Mengatur molekul dalam keluar dan masuk ke dalam sel. 4. Proses terjadinya biokimiawi, contoh reaksi oksidasi dan respirasi. Yang kedua adalah sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan di dalam sel, tempat di mana organel sel berada. Komponen penyusun utama dari sitoplasma adalah 1. Cairan seperti gel atau sitosol. 2. Substansi simpanan dalam sitoplasma. 3. Organel sel. 4. Kerangka sel atau sitoskeleton yang tersusun dari 3 jenis serabut, yaitu mikrofilamen, mikrotubulus, dan filamen intermedia. Organel sel. Yang pertama kita akan membahas nukleus atau inti sel. Nukleus berperan sebagai pengendali kegiatan sel. Organel sel terbesar di dalam sel yang memiliki diameter sekitar 10 mikrometer, terletak di tengah sel dan bentuknya bulat. Sel dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, sel mononukleat atau berinti tunggal, contohnya sel tumbuhan dan sel hewan. 2. Sel binukleat atau inti ganda. 3. Sel multinukleat atau inti banyak, contohnya Poinsettia dan beberapa jenis jamur. Nukleus memiliki fungsi, yaitu 1. Membran nukleus atau selaput inti berfungsi memisahkan nukleoplasma dan sitoplasma. 2. Nukleoplasma
merupakan cairan inti yang bersifat transparan dan semisolid atau kental. Yang ketiga, nukleolus atau inti sel, tersusun atas fosfoprotein, atosfat, DNA, dan enzim. Selanjutnya adalah retikulum endoplasma. Retikulum berasal dari kata retikular yang artinya anyaman benang atau jala. Letaknya memutar di dalam sitoplasma atau endoplasma, sehingga retikulum endoplasma merupakan benang atau jala yang mengelilingi sitoplasma. Retikulum endoplasma dibedakan menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar itu permukaannya diselubungi oleh ribosom, sedangkan retikulum endoplasma halus permukaannya tidak diselubungi oleh ribosom. Fungsi dari retikulum endoplasma adalah: yang pertama, pada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus berfungsi untuk mensintesis lemak dan kolesterol, transportasi molekul-molekul dari bagian sel yang satu ke bagian sel yang lain. Yang kedua, pada retikulum endoplasma kasar berfungsi untuk menampung protein yang disintesis oleh ribosom untuk disalurkan ke badan Golgi. Yang selanjutnya adalah ribosom. Ribosom itu merupakan organel terkecil di dalam sitoplasma. Terdapat dua subunit yang menyusun ribosom, yaitu subunit kecil dan subunit besar. Ribosom disintesis di dalam nukleus dan berfungsi untuk sintesis protein. Selanjutnya adalah kompleks Golgi. Kompleks Golgi merupakan organel sektori. Kompleks Golgi memiliki fungsi antaranya: yang pertama, tempat sekresi polisakarida. Yang kedua, membentuk glikoprotein untuk dibawa keluar sel. Yang ketiga, membentuk membran plasma. Keempat, membentuk kantong sekresi sebagai pembungkus zat yang akan dikeluarkan sel. Yang terakhir, membentuk akrosom pada sperma, kuning telur pada sel telur, dan lisosom. Hampir semua sel tumbuhan dan sel hewan memiliki kompleks Golgi, namun pada sel tumbuhan, organel ini disebut diktiosom. Saya Ziara Arumulandari akan melanjutkan presentasi dari Nana. Lisosom. Lisosom adalah membran berupa kantong kecil dengan diameter berkisar 0,05 sampai 1,5 yang berisi enzim hidrolitik atau lisozim. Fungsi lisosom yaitu untuk melakukan pencernaan intrasel, autofagi, eksositosis, autolisis, dan menghancurkan senyawa karsinogenik. Selanjutnya ada badan mikro. Badan mikro memiliki bentuk yang menyerupai lisosom, agak bulat dengan diameter 0,3 sampai 1,5 yang di dalamnya berisi enzim katalase dan oksidase. Terdapat dua jenis badan mikro, yaitu peroksisom dan glioksisom. Peroksisom tersendiri terdapat pada sel hewan, fungi, dan daun tanaman tingkat tinggi. Fungsi periksosom yaitu membantu dalam penyerapan cahaya dan respirasi, melindungi sel dari H2O2, dan berperan dalam perubahan lemak menjadi karbohidrat. Selanjutnya ada glioksisom. Glioksisom terdapat dalam sel tanaman. Fungsi glioksisom yaitu berperan dalam metabolisme asam lemak dan tempat terjadinya siklus glioksilat. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria memiliki bentuk bulat panjang seperti tongkat dan terdapat pada sel eukariot aerob. Mitokondria tersendiri tersusun dari kristal atau tonjolan perluasan dari membran dalam dan matriks mitokondria. Ruang dalam yang kaya akan enzim sitokrom, DNA, RNA, dan protein. Fungsi mitokondria tersendiri yaitu untuk oksidasi makanan, respirasi sel, dehidrogenasi, fosforilasi, oksidatif, dan sistem transfer elektron. Nah, selanjutnya ada kloroplas. Kloroplas hanya terdapat pada sel tumbuhan dan algae. Di dalam kloroplas terdapat klorofil atau pigmen fotosintesis dan stroma. Pigmen fotosintesis berfungsi untuk menangkap cahaya matahari yang akan diubah menjadi energi kimia. Fungsi kloroplas tersendiri adalah sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, yang terakhir ada sentriol. Sentriol terdiri dari satu lapis silinder yang di dalamnya terdapat 9 mikrotubulus. Setiap sel hewan, beberapa mikroorganisme, dan tumbuhan tingkat rendah memiliki 2 sentriol dalam sitoplasma. Sentriol berperan dalam proses pembelahan sel.
Nah, di sini ada gambar dari lisosom, badan mikro, mitokondria, kloroplas, dan sentriol. Untuk yang pertama ada lisosom. Di lisosom itu terdapat ada warna hijau muda di lingkaran itu disebut dengan lipid layer. Kemudian ada warna bulatan yaitu hijau dan ungu disebut glikosilitat membran transport proteins. Kemudian ada bulat-bulat yang berwarna kuning yang di luar itu yang bernama membran. Kemudian ada di dalamnya yang berwarna abu-abu dengan latar abu-abu itu yang disebut hydrolytic enzyme mixture. Nah, selanjutnya ada badan mikro atau peroksisom. Anatominya itu yang ada bulat-bulatan kecil yang berwarna kuning disebut dengan plasma membran atau membran plasma. Kemudian berwarna hijau itu lipid bilayer, dan ada bulatan-bulatan yang berwarna abu-abu itu disebut hydrolytic enzyme mixture. Kemudian ada bulatan yang berwarna biru dan merah yang disebut glycosylated membrane transport proteins. Nah, selanjutnya ada mitokondria. Yang anatominya itu yang pertama ada cristae, kemudian ada F1 complexes, kemudian ada DNA. DNA-nya itu yang berwarna pink, yang ada di tengah. Kemudian dari ribosom berwarna kuning keorangan yang berbentuk bulat. Kemudian ada intermembran space, kemudian ada matrix, kemudian ada outer membran, dan yang terakhir ada inner membran. Selanjutnya ada struktur dari kloroplas yang berwarna hijau bagian luar itu membran luar. Kemudian ada yang berwarna hijau bagian dalam itu membran dalam. Kemudian ada bentuk pir yang atasnya itu disebut granum. Kemudian di dalamnya itu ada disebut dengan lumen. Kemudian space-nya itu yang disebut thylakoid, dan yang berwarna abu-abu disebut stroma. Kemudian terakhir ada sentriol. Anatomi sentriol tersendiri ada yang pertama mikrotubul triplet, kemudian ada connecting fibrils, kemudian di dalamnya itu ada berbagai anatomi lagi yang disebut dengan A sampai cylinder, kemudian ada void, kemudian ada radial fibrae atau spoke, dan yang terakhir ada mikrotubul triplet. Nah, di sini kami menyediakan video struktur dan bagian sel. Silahkan menyaksikan. Sel adalah bagian paling kecil pada makhluk hidup. Semua sel mempunyai 3 hal kesamaan, tak peduli jenis sel apapun. Semua sel mempunyai membran sel yang memisahkan bagian dalam sel dari lingkungannya, mempunyai sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli, dan mempunyai DNA yang merupakan materi genetik. Terdapat 2 kategori umum sel. Kategori pertama adalah eukaryotik. Sel ini mempunyai organel, termasuk nukleus dan bagian istimewa lainnya. Sel eukaryotik lebih canggih dan kompleks, seperti yang ditemukan pada tumbuhan dan hewan. Kategori kedua adalah sel prokaryotik. Sel ini tidak mempunyai nukleus dan membran inti. Sel prokaryotik mempunyai materi genetik, tapi tidak tersimpan di nukleus. Prokaryotik selalu berupa satu sel atau uniseluler, seperti bakteria. Jadi, apa itu organel? Organel berarti organ kecil. Organel adalah bagian istimewa sel yang mempunyai tugas unik yang harus dilakukan. Mari kita mulai dari nukleus. Nukleus mengandung DNA atau materi genetik. DNA mendikte hal yang harus dilakukan oleh sel dan bagaimana sel akan melakukannya. Kromatin adalah bentuk benang kusut atau tidak beraturan di DNA yang ditemukan di dalam membran nukleus. Saat sel siap untuk membelah, DNA dipadatkan menjadi struktur bernama kromosom. Di dalam nukleus terdapat nukleolus, yang merupakan tempat pembuatan ribosom.
Lalu terdapat nukleus yang mempunyai tugas yang penting, yakni membuat atau mensintesis protein. Di luar nukleus, ribosom dan organel lainnya melayang di daerah sitoplasma, yang merupakan cairan seperti jeli. Ribosom melayang dengan bebas di sitoplasma, atau melekat pada retikulum endoplasma, atau yang disingkat dengan RE. Terdapat dua tipe RE. RE kasar mempunyai ribosom melekat padanya, RE halus tidak terdapat ribosom. Retikulum endoplasma adalah membran untuk mentransportasikan material seperti protein yang disintesis oleh ribosom. Protein dan materi lainnya muncul dari retikulum endoplasma berupa gelembung kecil, di mana Golgi aparatus yang akan menerimanya. Saat protein berpindah ke badan Golgi, mereka dirubah menjadi bentuk yang dapat digunakan sel. Badan Golgi melakukan ini dengan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan sel, atau menambahkan material tambahan seperti lemak dan karbohidrat. Vakuola adalah kantung yang menyimpan berbagai macam material. Di dalam sel tumbuhan, vakuola sebagai pusat penyimpanan air. Kembali lagi pada sel hewan. Kalian akan melihat sebuah organel bernama lisosom. Tugas lisosom adalah mengumpulkan sampah hasil kerusakan sel serta mengobatinya. Lisosom dipenuhi oleh enzim yang memecah puing-puing sel yang rusak. Mitokondria adalah sumber atau rumah energi untuk sel tumbuhan atau hewan. Saat proses respirasi, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua aktivitas sel. Sel yang membutuhkan lebih banyak energi mempunyai lebih banyak mitokondria. Sel mempertahankan bentuknya menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk benang mikrofilamen yang terbuat dari protein, dan mikrotubulus berupa saluran sempit.